Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Jongko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hauraza Balkis. Di video kali ini aku akan membahas salah satu teori, yaitu teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai teori konstruktivisme, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih teori konstruktivisme itu. Nah, teori konstruktivisme itu ialah teori yang berfokus pada cara individu untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Tokoh utama yang mengembangkan teori ini adalah Jean Piaget, yang mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif di mana peserta didik membangun pemahaman berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lev Vygotsky juga berkontribusi dengan konsep zona perkembangan proksimal yang biasa disingkat ZPD, yang menekankan pentingnya bimbingan sosial dalam proses pembelajaran. Oke, untuk poin yang kedua, di sini aku akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dari teori konstruktivisme tersebut. Jadi yang pertama, prinsip-prinsip dasarnya adalah pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung. Yang kedua, pengetahuan tidak ditransfer secara pasif, melainkan dibangun oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan juga konteks. Yang ketiga, interaksi sosial memainkan peran penting dalam membantu peserta didik memahami konsep baru. Lalu yang terakhir, belajar adalah proses yang berkelanjutan dan berbasis pada pengalaman yang sudah dimiliki. Oke, di sini aku juga ingin membahas mengenai penjelasan konsep inti dari teori konstruktivisme tersebut. Jadi yang pertama itu ada zona perkembangan proksimal yang biasa disingkat ZPD. ZPD merupakan rentang kemampuan yang dapat dicapai peserta didik dengan bantuan bimbingan orang lain seperti guru, teman, atau sumber belajar yang lain. Lalu di konsep inti dari teori konstruktivisme ini juga terdapat asimilasi dan akomodasi, yaitu proses adaptasi mental yang dilakukan peserta didik untuk mengintegrasikan pengetahuan baru dengan skema yang sudah ada. Dan yang terakhir, di konsep inti dalam teori konstruktivisme itu ialah scaffolding, yaitu dukungan yang diberikan oleh guru atau orang lain untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang secara bertahap dikurangi ketika peserta didik menjadi lebih mandiri. Untuk poin ketiga, di sini aku akan membahas mengenai bagaimana penerapan teori konstruktivisme ini dalam pembelajaran kita di masa sekarang ini. Jadi untuk yang pertama, kita itu dapat menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana peserta didik ini bekerja tidak hanya dalam individu melainkan bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah yang nyata. Lalu yang kedua, dalam pembelajaran ini peserta didik didorong untuk melakukan diskusi kelompok yang dimana tujuannya itu ialah membangun pemahaman bersama. Lalu yang terakhir, memberikan tugas yang relevan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik merasa terlibat secara emosional dan juga intelektual. Nah, dalam teori ini contoh nyatanya yaitu ketika dalam pembelajaran sains peserta didik diminta membuat ekosistem sederhana dan menggunakan bahan-bahan alami seperti tanah, tanaman kecil, dan juga air. Dan di sini guru membimbing mereka dengan pernyataan seperti, nah bagaimana nih tanaman ini dapat bertahan hidup, atau apa nih yang terjadi ketika tanaman ini tuh diberi lebih banyak air atau malah tidak dikasih air. Nah, dengan kegiatan ini itu akan mendorong peserta didik itu untuk lebih banyak mengeksplor atau mereka itu lebih banyak mencoba. Nah, dengan kegiatan seperti ini juga peserta didik itu akan lebih paham karena mereka itu langsung mempraktekkan apa yang telah dipelajari oleh gurunya tersebut, seperti itu. Lalu aku juga akan menjelaskan teknik dan juga strategi dalam teori konstruktivisme ini. Jadi yang pertama, memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang kedua, menggunakan pernyataan terbuka untuk memancing eksplorasi dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, menerapkan diskusi reflektatif setelah kegiatan untuk mengintegrasikan pengalaman dan juga teori. Seperti itu. Lalu untuk poin keempat, di sini aku akan menjelaskan keunggulan dan juga kelemahan dari teori konstruktivisme ini, karena seperti yang kita tahu setiap ada suatu hal itu pasti ada kekurangan dan juga kelemahannya. Begitupun di teori pembelajaran konstruktivisme ini. Untuk keunggulannya, yang pertama, pemahaman yang mendalam, sehingga peserta didik itu membangun pengetahuan melalui keterlibatan aktif seperti diskusi dan eksplorasi yang memungkinkan mereka memahami konsep secara mendalam dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Lalu yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Nah, dengan kita itu langsung mempraktekkan atau menjalankan teori konstruktivisme ini, dengan kita itu melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah. Dengan teori ini kita itu dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kreatif, dan inovatif mereka untuk menghadapi tantangan yang nyata. Dan yang terakhir itu ada belajar mandiri dan kolaboratif.
Nah, dengan teori konstruktivisme ini melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar yang proaktif sekaligus mendorong kolaborasi melalui kerja kelompok dan diskusi untuk membangun pemahaman bersama. Nah, itu yang sudah aku sebutkan itu merupakan keunggulan-keunggulan dari teori konstruktivisme ini. Dan di sini aku ingin menjelaskan kelemahan dari teori konstruktivismenya. Untuk kelemahannya itu, yang pertama, guru harus memiliki keterampilan yang tinggi untuk mengelola proses belajar yang dinamis. Jadi guru-guru itu harus lebih kreatif dan inovatif. Dia itu misalnya mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup, itu harus berpikir bagaimana cara membuat teori yang dia sampaikan itu merealisasikannya dengan praktek-praktek di kehidupan nyata seperti itu. Lalu yang kedua, tidak semua peserta didik merasa nyaman dengan pendekatan yang mengharuskan eksplorasi mandiri. Oke, untuk poin terakhir di sini aku akan membahas kesimpulan dari teori konstruktivisme yang telah aku jelaskan tadi. Untuk kesimpulannya, yaitu teori konstruktivisme sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Karena dengan pendekatan ini, peserta didik itu tidak hanya dilatih untuk memahami konsep secara mendalam, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis, kemandirian, dan juga kemampuannya untuk bekerja sama. Meskipun membutuhkan waktu dan keterampilan tambahan dari guru, hasilnya memberikan manfaat yang signifikan untuk ke arah yang lebih positif pada perkembangan jangka panjang peserta didik. Teori konstruktivisme juga memberikan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman nyata dan juga interaksi sosial. Dengan seperti ini, penerapan teknik seperti scaffolding dan diskusi kelompok mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Sekian pembelajaran teori konstruktivisme yang bisa aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. To save the world, here they come.